Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Agen Perubahan yang berjudul Peranan Pemuda dalam Pengalihan Alih Fungsi Lahan Pertanian. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya di sini bertugas sebagai penyiar di podcast ini. Saya nggak sendiri. Saya kehadiran dua narasumber yang bernama Haji Ayu Puspita dan Ade Angelia. Nah, pasti penasaran kan bagaimana penjelasan dari narasumber kita? Jadi tetap stay tune ya guys. Sebelum itu, kita dengerin musik dulu ya guys. Kak, mau tanya nih. Ya, menurut kakak nih, agen perubahan itu apa sih? Oke, jadi gini ya, menurut aku, agen perubahan adalah sesuatu hal atau seseorang yang mempengaruhi suatu target atau sasaran perubahan di dalam pembangunan dan sering disebut juga sebagai agent of change. Jadi, bagaimana pendapat kakak? Agen perubahan itu kan disebut agent of change. Arti mendasar dari agent of change itu sendiri apa sih, Kak? Agent of change itu orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi perencanaan. Oh, jadi gitu ya, Kak. Nah, sekarang kita ke pembahasan kita nih. Kak, bagaimana terkait pengalihan fungsi lahan? Pengalihan fungsi lahan itu sendiri seperti apa sih, Kak? Menurut kakak itu gimana? Fungsi lahan sendiri itu adalah perubahan fungsi sebagai atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Nah, benar kata si Haji tadi, di mana pengalihan fungsi lahan sendiri itu punya banyak dampak negatif yang ditimbulkan terutama di sektor pertanian. Oh, jadi begitu ya. Jadi gimana ya, Kak? Contoh dari pengalihan fungsi lahan pertanian itu gimana? Nah, pengalihan fungsi lahan pertanian sendiri punya 3 faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Di antaranya yang pertama, faktor eksternal, di mana faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Yang kedua, faktor internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan. Dan yang ketiga, faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Jadi ada 3 faktor penting penyebabnya ya, Kak. Kalau untuk dampak negatif yang ditimbulkan sendiri itu apa saja ya, Kak? Contohnya bagaimana? Untuk dampak negatifnya sendiri bisa menyebabkan turunnya produksi pertanian, hilangnya kesempatan petani untuk menggarap lahan pertanian secara berkelanjutan, investasi pemerintah di bidang pengairan jadi tidak optimal dan berkurangnya ekosistem sawah. Jadi, dengan begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pengalihan fungsi lahan pertanian, kita membutuhkan peran para pemuda untuk mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian secara berkelanjutan. Ternyata banyak banget ya, Kak, dampak negatif yang ditimbulkan dari pengalihan fungsi lahan pertanian ini. Oh iya, tadi Kak Ade bilang kalau kita perlu peran pemuda untuk mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan secara berkelanjutan. Kira-kira nih, kita sebagai pemuda nih harus apa sih, Kak? Harus melakukan apa untuk pengalihan fungsi lahan pada pertanian ini? Peran pemuda yang membawa perubahannya. Peran pemuda sendiri untuk mengatasinya diperlukan kebijakan antara lain meningkatkan peran pemuda dalam kelembagaan pertanian, pengenalan pertanian melalui pendidikan usia dini, peningkatan kualitas pelaku pertanian, mengembangkan pertanian terpadu, penguatan kooperatif, farming, asuransi pertanian, dan jaminan pemasaran. Nah, dengan pemuda melakukan peran itu, semua mereka nantinya mampu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berdampak negatif pada pertanian, termasuk pengalihan fungsi lahan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya buat Kak Haci dan Kak Ade karena sudah menjawab semua pertanyaan dari aku. Karena waktu yang ditentukan sudah berakhir, sedikit aku simpulkan bahwa peran pemuda untuk pertanian sendiri itu sangat penting untuk menghindari faktor-faktor yang akan memperburuk pertanian di negara Indonesia ke depannya. Oke, baik. Jadi buat teman-teman semua dan para pendengar setia aku, ternyata waktunya sudah berakhir nih. Ya, jangan sedih dong. Jangan lupa ya, komen dan saran untuk kita, biar kita bisa semakin berkembang ke depannya. Terima kasih semua. Bye-bye.